Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirat al-akhwat akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi hadis yang kita kaji kali ini insyaallah kita masuk ke 25, hadis nomor yang ke-25 dari kitab Arba'in Nawawi. Sebagaimana telah kita pahami, kita telah mempelajari apa yang disebut dengan hadis serta kedudukannya. Mana bahasa hadis adalah peristiwa. Apa makna bahasa? Peristiwa. Yaitu peristiwa perjalanan kehidupan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Hadisun Nabi berarti peristiwa kehidupan yang terjadi pada diri Nabi kita. Yang beliau merupakan Nabi terakhir, Rasul terakhir. Nabi terbesar, Rasul terbesar, ulul azmi terbesar. Yang umat di hari kiamat akan menjadi anak buahnya Nabi kita sebagai pimpinannya. Sampai Nabi Adam termasuk yang dipimpin. Nabi kita sebagai pimpinannya termasuk Nabi Adam yang dipimpin nanti di hari kiamat. Yang beliau tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan umat, menyontohkan beramal, mengeluarkan umat dari gelap menuju ke cahaya, memberikan kabar gembira siapa yang beriman baginya ampunan surga Allah, siapa yang membangkang bila tidak tobat maka baginya neraka. Yang beliau tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Semuanya adalah wahyu. Yang kita harus mencintai Nabi dengan kecintaan nomor satu. Siapa yang kita cintai nomor satu? Nabi kita. Lebih daripada mencintai bapak, ibu, suami, istri, anak, saudara, harta, diri sendiri, semuanya. Cinta kita kepada Nabi harus nomor satu. Itu tanda kesempurnaan iman. Apa yang boleh sampaikan semata wahyu, tugas kita fahimna, sami'na, wa ata'na. Saya paham, saya siap mendengar, saya siap taat sesuai dengan kemampuan kami.
Mengikuti pada Nabi hukumnya wajib. Karena bentuk ketaatan kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Karena Nabi perwujudan Al-Quran. Siapa pengen tahu persis Quran seperti apa, itulah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang apapun Nabi perintahkan, ambil. Yang Rasul larang, jauhi. Tidak boleh untuk membantah. Yang Allah memberikan jaminan, wa may yuti Rasul faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Dan itu surga imbalannya buat orang yang mentaati kepada Rasulnya. Itulah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum yang ada pada hadis sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Hukum yang ada pada hadis sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Memang itulah Allah memerintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datangkan, ambil. Apa yang Rasul larang, jauhi. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mempelajari hadis sama mempelajari dengan Al-Quran. Maka satu waktu kita mengkaji tafsir, satu waktu kita mengkaji hadis. Temanya tentang luasnya sedekah. Sehingga semua orang punya kesempatan sedekah. Tidak ada orang kehilangan kesempatan untuk bersedekah. Dan sedekah itu penting. Akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Dan kita nanti mesti melewati api. Kapan melewati api? Ngumpul di padang mahsyar, didatangkan jahanam, surga di seberang sana, antara mahsyar dan surga ada neraka, harus melintas. Wa iminkum illa waridua, karena dzalika hatman maqdiyya. Enggak ada satupun dari kamu mesti melewati neraka. Ketetapan yang bersifat harus. Dan jembatannya licin, bergerak-gerak, gelap. Di kanan kiri banyak pengait-pengait yang nyambar-nyambar siapa yang terkait jatuh. Maka selamat tidaknya bergantung dengan amal. Bila orang bisa lewat secepat kilat, semoga selamat. Secepat burung terbang, juga selamat. Secepat kuda lari, selamat. Secepat orang lari, juga selamat. Ada juga yang tertatih-tatih, tercapik-capik, tapi juga selamat. Makanya kita nanti pasti melewati. Maka diupayakan padamkan neraka. Bagaimana cara memadamkannya? Sedekah. Bagaimana cara memadamkannya? Sedekah. Makanya berbanyaklah sedekah. Harta jangan dihabis-habiskan di dunia. Bila harta dihabis-habiskan di dunia, apa yang dibawa mati? Biasanya harta dihabis-habiskan di dunia itu untuk apa? Seringnya habis untuk makan. Seringnya habis untuk pakaian. Seringnya habis untuk perumahan. Seringnya habis untuk dolan-dolan. Ya. Sementara ketika mati, harta dibawa, baju dibawa, makanan dibawa, rumah dibawa, mobil dibawa, apa yang dibawa? Ya makanya harta digunakan untuk amal soleh, untuk bersedekah. Makanya cara mengelola harta oleh Nabi gimana? Nabi itu cara mengelola harta adalah dihitung per orang kebutuhan setahun berapa. Dengan kebutuhan wajar,
Bukan terlalu lebih, bukan terlalu kurang, tapi sak pantesi. Ketika sudah cukup, sisanya disedekahkan. Atau bila gajiannya per bulan, ya sebulan itu berapa? Hitung. Ada kelebihan, disedekahkan. Ketika habis, cari lagi. Sehingga tidak ada harta yang mampir di rumah Nabi SAW, kecuali kebutuhan pokoknya. Sehingga harta dibangga-banggakan, itu tidak ada. Harta dibanggakan dalam bentuk hiasan dinding yang harganya miliaran. Itu tidak ada. Dinding Nabi apa hiasannya? Kamar Nabi apa hiasannya? Hiasannya ya kantong air untuk persiapan bersuci. Hiasannya daun salam untuk menyamak kulit. Sehingga tidak ada barang berharga. Semuanya adalah sarana kehidupan, bukan kebanggaan. Bahkan Nabi ketika meninggal tidak diwaris. Kenapa? Itu semua merupakan pendorong kepada kita untuk berbanyak-banyak sedekah. Harta siapapun pengen kaya. Siapa pengen miskin? Gak ada kan? Pengen kaya atau pengen miskin? Pengen kaya. Gimana cara menyimpan harta yang dia itu betul-betul kaya? Sedekah yang disimpan itu belum tentu menjadi milik. Mungkin hilang, kebakar, colong maling, yang jelas mati nggak dibawa. Asli harta yang sudah disedekahkan itu tidak hilang. Dilipat gandakan 10 kali, 700 kali, kelipatan tidak bisa dihitung. Disegel, disimpan. Sehingga kita nanti akan datang di sana, ini loh harta yang kamu simpan, disegel, buka sendiri. Bahkan diwujudkan kebun, satu biji akan berkembang. Jadi buah dijadikan biji lagi. Sehingga lahan yang begitu luas, itulah kebun hasil tanamanmu. Silakan kamu memetiknya. Itu semua merupakan pendorong kepada kita bersedekah. Nah sekarang kita baca bagaimana hadis cerita tentang luasnya sedekah. Kita baca. Hadis diceritakan dari Abi Dzar Al-Ghifari. Itu baris bagian tengah ada nomor 1006. Itu ada tulisan An Abi Dzarin Al-Ghifari. Hadis Sahih Muslim. Ini Abu Dzar yang cerita. Apa ceritanya? Kita ke baris pertama. Anna nasan sesungguhnya manusia. Min ashabin Nabi di antara sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu matur mengadu berkata lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba memborong pulang membawa hasil besar. Zahaba memborong pulang membawa hasil besar. Ahlul dusur orang kaya bil ujur dengan pahala. Bagaimana pahala diborong orang kaya? Yusallun mereka sholat kama nusalis bagaimana kami sholat. Sholatnya podo. Sholatnya ya kaya, sholatnya si miskin sama. Wa yasumun dan mereka berpuasa kama nasum sebagaimana kami puasa. Puasanya podo. Wa yatasodakuna dan mereka bisa bersedekah. Bi fuduli amalihim dengan longgarnya harta mereka. Sementara kami gak punya fudul, kelonggaran rezeki. Wah, kalau begitu pahala mereka borong. Haji bisa, umroh bisa, menghajikan orang bisa, mendanai jihad bisa, membantu fakir miskin bisa,
membikinkan gedung sekolah bisa. Bahkan gedung sekolah harganya habisnya bisa miliaran, bahkan puluhan miliar. Bisa memberikan kendaraannya, perlengkapannya. Wow, seperti apa pahalanya? Loh, kami kok nggak bisa? Haji kami hanya ke masjid. Kenapa haji ke masjid? Datang ke masjid atau ke majelis ilmu, belajar atau mengajar itu dapat pahala senilai haji. Tapi kami belum bisa haji berangkat langsung ke sana. Berarti kalau gitu kami kalah. Apalagi kami sotakoh. Apa yang kami sotakohkan? Untuk makan saja gak kenyang. Gimana kami kalau gitu kalah? Apakah kami dicipta untuk kalah? Apakah orang kaya dicipta untuk menang? Padahal kaya miskin itu kan bukan kemauan kami. Bila kami ditanya, pengen kaya atau pengen miskin? Kami jawab, pengen kaya. Tapi apa dikata, apa boleh buat? Kami telah bekerja ternyata gak kaya-kaya. Sementara kami ingin mendapatkan pahala sodakoh. Apa yang bisa saya sodakohkan? Itu keluhan mereka, rumongso nggak mendapatkan kesempatan pahala besar karena dianggap yang kaya yang memborong. Kalau apa jawaban Nabi SAW? Sebagai jalan keluar, luasnya sodakoh. Sehingga yang punya kesempatan pahala besar bukan yang kaya-kaya saja. Yang miskin pun juga punya kesempatan mendapatkan pahala tidak kalah dengan pahalanya yang kaya. Bisakah orang miskin dapat pahala tidak kalah dengan pahalanya orang kaya? Sedekahnya nggak sama tapi pahalanya sama. Bisakah? Ini kita diberi kesempatan. Makanya kalau yang nggak punya harta bisa mendapatkan pahala seperti sedekahnya yang kaya raya, kalau gitu kaya miskin itu sebatas ujian. Kaya miskin sebatas apa? Ujian. Bukan kaya alasan menang, miskin alasan kalah, bukan. Tetapi sebatas ujian. Siapa yang bisa menyelesaikan ujian walau miskin, tetapi pahala dia tidak kalah dengan pahalanya yang kaya. Maka dikatakan, awalaisa bukankah, qad sungguh, ja'alallahu Allah menjadikan lakum buat kalian, ma sesuatu yang tasaddaqun kalian bisa menjadikannya modal sedekah. Loh, apa yang bisa kalian menjadikan modal sedekah? Oh, kami nggak punya apa-apa. Berikut. Inna bikuli tasbihatin sedaqatan. Inna sesungguhnya bikuli tasbihatin setiap ucapan sedekah, ucapan tasbih itu sedaqatan sedekah. Bisakah kita tasbih? Apa lafaz tasbih? Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Itu makna bahasa. Apa makna istilah? Saya meyakini Allah itu maha suci. Dan saya mengagungkan Allah dengan ketundukan. Itu makna tasbih. Saya meyakini Allah itu maha suci dan saya siap mengagungkan Allah dengan ketaatan. Itu makna tasbih. Perlu dicatat, silahkan. Apa tadi tasbih makna bahasa? Maha suci Allah. Apa makna istilah? Saya mengakui Allah zat yang maha suci. Saya siap mengagungkan dengan melakukan ketaatan. Itu makna dari subhanallah. Dan itu bisa kita ucapkan berulang-ulang. Berapa kali? Sakwati. Berapa kali? Sakwati.
Sekarang kita lihat fadilah di hadis yang lain. Subhanallah tamlaul mizan. Orang berucap subhanallah membuat timbangan penuh. Makanya penuh itu harus timbangannya, perbanyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi direnungi. Jangan berucap tanpa paham. Dan tadi sudah kita sampaikan makna bahasa maupun makna istilah. Lalu subhanallahi wa bihamdi itu membuat semua ruangan penuh. Membuat semua ruangan penuh. Makanya penuhi ruangan, langit, bumi, dan apa yang ada dengan tasbih kita. Kira-kira yang miskin, nggak repot bisnis, nggak repot ngitung duit, bisakah repot tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa? Nggak sing ngitung duit, bisakah? Ngitung harus subhanallah. Bledru, piro kemenggai. Akhirnya konsentrasi. Nah, tasbih kita itu langsung pahala. Sing ngitung duit langsung pahala enggak? Belum tentu. Dia akan dihisab halal atau haram. Dan yang kamu sedekahkan berapa? Bisa 10%, bisa sepertiga, bisa 50%, bisa 75%. Belum tentu bisa yang kaya. Tapi yang miskin dengan subhanallah langsung menjadi pahala. Sehingga dia tidak dihisab. Kenapa? Yang dihisab apanya? Oh, nggak punya harta. Ini rahasia orang miskin. Bisa mengejar sedekah wong sugih dengan memperbanyak tasbih. Itu tidak kalah. Dan itu membuat hati tentram. Karena memperbanyak ngitung duit itu hatinya nggak banyak kesiram zikir. Tapi ketika memperbanyak subhanallah, subhanallah, hatinya penuh dengan siraman zikir. Itu sedekah. Demikian juga wa kulli takbiratin sodakotan, setiap takbir juga sedekah. Berucap Allahu Akbar, perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si miskin nggak repot apa-apa, sehingga bisa sibuk dengan lafaz takbir. Allah yang besar, selainnya kecil. Dan kita kangen, ingin segera ketemu, nanti tentram jiwanya. Sementara yang kaya, kadang eman-eman kayanya, rebutan gontok-gontokan, gara-gara bersaing di dalam kekayaan. Itu bisa bermusuhan. Tapi dengan takbir, itu malah hatinya tentram. Malah hatinya tentram. Ada ceritanya orang sugih itu malah depresi. Depresi ini penuh. Penyakit pikiran. Kenapa depresi? Bisa penyakit pikiran. Sementara dengan zikir itu malah tentram. Ala bidzikrillah tatmainnu al-qulub. Dengan zikir hati menjadi tentram. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, setiap tahmid juga sedekah. Orang berucap alhamdulillah, pujian milik Allah. Artinya nikmat yang Allah berikan besar sekali. Saya aman, saya sehat, saya diberi ilmu, saya bisa beramal, saya bisa berdakwah, saya bisa istiqomah, saya bisa berzikir, saya bisa berderma. Semua itu hanya karunia dari Allah. Maka saya ucapkan alhamdulillah. Nah, perbanyak. Wa kulli tahlilatin sotakotan, setiap tahlil juga sotakoh. Terus penting lafaz tahlil, la ilaha illallah. Napa makna bahasa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Napa makna istilah? Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya sesembahan batil dibuang. Allah yang hak itu yang disembah. Sekarang sesembahan batil yang banyak di masyarakat nopo? Butuh kepada Allah, mencari penyafaat, ini yang paling banyak di masyarakat. Butuh kepada Allah, mencari perantara, mencari pengantar. Butuh kepada Allah, mencari
pengantar, enggak budal dewi, mencari pengantar. Siapa yang disuruh mengantarkan? Seringnya Nabi, Rasul, orang soleh yang sudah mati. Nabi, Rasul, wong soleh yang sudah mati. Dengan dikirimi pahala, setelah itu diminta, engkau telah saya hadiah pahala, tolong doakan kami kepada Allah. Nyuwun estune bae. Nyuwun pangestune bae. Pangestune ku napa? Doa. Napa pangestu? Doa. Bae sudah mati, bisakah berdoa? Masihkah berdoa? Bila disambati, bisakah mendengar? Kenapa disambati enggak mendengar? Jangan suka enggak berdoa kok dimintai. Mereka punya keyakinan itu katanya dekat kepada Allah, masih bisa berbincang dan mendengar. Makanya bila sambat di rumah ini disampai nih. Itu hasil karangan pemikiran ngono kuwi. Sing bener wong mati itu ora ubah. Lah ubah malah ngedeni bocah, lah urip golek duit. Jadi orang mati itu jelas mandi dimandikan, pakaian dikafankan, sholat disolati, ke kubur diantarkan. Himbauan Nabi dongakno. Kenapa kok malah diminta? Gak krungu. Inilah sesembahan batil yang banyak di masyarakat. Makanya ada khataman Quran sehari pahalanya dikirimkan leluhur yang sudah mati. Ujung-ujungnya wong mati kondungu. Banyak khataman Quran, sehari khatam Quran. Itu memang benar ngaji atau kirim pahala sebenarnya? Kirim pahala itu kepada orang mati, sing mati terus disambati. Itu termasuk praktek kesyirikan dengan penampilan Al-Quran. Praktek kesyirikan dengan penampilan Al-Quran. Ini bahaya. Termasuk tahlil akbar nek kuburan. Mendekati Ramadan. Tahlil akbar di kuburan. Termasuk kuburan semakin ramai digunakan membaca Al-Quran menjelang Ramadan. Niku napa intisari ini? Pahala dikirimkan orang mati supaya mereka mendoakan. Bahasa gampangnya, Mbah, sudah saya kirimi pahala. Kami mau berpuasa. Doakan Mbah ya, supaya puasa kami kuat diterima oleh Allah. Lah wong mati kok disambati? Kenapa enggak ndonga dewi? Itu termasuk jenis Tuhan lain yang disembah bersama Allah. Ini paling banyak. Yang banyak menghinggapi alam kaum muslimin yang awam-awam. Digiring ke sana. Setiap Kamis malam Jumat seminggu. Malam Jumat, ahli kubur buka lawang. Njaluk kiriman ayat suci Al-Quran. Ketika sudah dikirimi, wong podo sambat, sampaikan kepada itu kan kesyirikan kan seperti itu. Makanya bila kita berucap la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Makanya Allah yang disembah, carilah ilmu lalu beribadah, ojo nganti titip-titip kepada orang yang sudah mati. Yang paling banyak itu titip-titip pada orang yang sudah mati. Ya tadi caranya dikirimi pahala, hadiah ini itu, setelah itu diminta doakan kepada Allah. Kalau mati kok diminta untuk mendoakan. Kalau kita tuh minta didoakan ya kepada orang yang masih hidup. Semisal kita ngumpul seperti ini boleh minta kepada temannya. Lusa, seolah saya mau safar ke Surabaya. Tolong didoakan ya, semoga safar saya aman, lancar, selamat, dan sukses. Oh mbak, oh bu, tak dongakne. Itu boleh. Kenapa? Soleh masih hidup di depan kita, ya kan? Lah wong mati kok disambati. Ini yang paling banyak di masyarakat. Makanya kita berucap la ilaha illallah, itu Tuhan-Tuhan batil wajib untuk dibuang. Allah saja yang diibadai. Berikutnya, wa amrun bil ma'ruf sodakoh. Memerintahkan kepada yang baik juga sodakoh. Napa contoh memerintahkan yang baik?
Monggo Bu, hari ini waktunya kajian, jangan sampai terlambat. Itu sudah memerintahkan yang ma'ruf belum? Sudah, kita nge-share pengumuman, mengimbau. Hari ini waktunya kajian, mari kita datang, mari kita simak, mari kita catat, mari kita selami, mari kita berdoa semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, mari kita amalkan. Kan termasuk amrun bil ma'ruf. Demikian juga wa nahyun al mungkarin, mencegah dari yang mungkar juga termasuk sedekah. Ibu-ibu jangan sampai lupa ya. Berarti kan melarang dari sifat lupa. Artinya jangan meninggalkannya. Berarti melarang dari meninggalkannya. Itu juga termasuk sedekah. Makanya kita itu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan orang lain. Dengan modal lisan, monggo ngaji pun supe. Itu termasuk sedekah. Termasuk apa? Termasuk sedekah. Berikutnya, wa fi budhi akhatikum sedekah, dan pada kelamin kalian itu juga sedekah. Artinya, orang itu sudah dewasa, lalu menikah, lalu terjadi perbuatan suami istri, perbuatan pribadi yang biasa disebut dengan jima, itu bukan semata jima, tetapi juga punya nilai sedekah. Nah begitu. Makanya suami ngejak jima itu berarti kesempatan bersedekah. Istri mau diajak juga sedekah. Istri yang mengajak juga peluang sedekah. Siapapun bisa mengajak sedekah. Mari kita bersedekah sehingga terjadi perbuatannya. Itu sedekah. Dalam bentuk apa? Jima, perbuatan suami istri. Kalau mereka nanya, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu, ayati apakah menyalurkan ahaduna salah satu kami syahwatau syahwatnya, yaitu kebutuhan biologisnya, perbuatan pribadi suami istri, wayakunu ada lahu buat dia pihak di dalam penyaluran syahwat, ajrun ada pahalanya. Jadi jima itu ada pahalanya ya. Qala jawab Nabi SAW, aro'aitum, bagaimana tanggapan kalian? Lau wadu'aha, ketika dia menyalurkannya. Fi haramin, pada yang haram. Akan ale, bukankah pada dia fiha, di dalam penyaluran yang haram, bizrun, dosa? Tentunya jawabnya iya. Suami punya mau ngajak istrinya, ndak mau, kemudian zina di luar, dosa kan? Nah, suami punya mau mengajak istrinya mau, pahala kan? Jadi kalau zina itu dosa, sahnya suami istri berarti pahala. Makanya orang itu semakin banyak jimaknya, maka semakin banyak kesempatan bersedekah dan punya dampak-dampak yang lain. Rakitan dirawangi roto aras-arasan bareng. Lek mantan anyar semangat, mancan lawas semangat ini. Mantan anyar semangat, mantan lawas semangat, ngaten nggih. Kenapa itu sedekah? Itu sedekah. Wakadzalika, begitulah idza wadu'aha, ketika dia menyalurkannya fil halal, pada yang halal, karena ada lahu buat dia ajrun, pahala. Itu An Abi Dzar Al-Ghifari, Sahih Muslim nomor 1006. Sekarang kita baca syarahnya. Keterangan nanti bagian akhir fawaidnya. Karena ada as-sahabatu, para sahabat radhiyallahu anhum, li syiddati khirsihim, karena sangatnya semangat, alal akmali, untuk beramal, asolehati, yang soleh, wa kuwati, dan karena kuatnya raghabatihim, harapan mereka, kuatnya harapan, fil khairi, pada kebaikan. Karena kuatnya
semangat amal soleh karena kuatnya harapan dapat kebaikan, yahzanun mereka susah. Ala ma yata'adzaru pada perkara yang dia hilang kemampuan, alaihim pada mereka, fi'luhu pengerjakannya, minal khairi dari kebaikan. Jadi mereka itu nggak iso ngamal soleh itu susah. Nggak bisa beramal soleh itu apa? Susah. Biasanya kalau kita susah nopo. Sotako susahnya po, lekun jukok kleru kakian. Sotako susahnya po, len jipuk kleru, nyapo kakian. Jadi ku apang-apang selembar, kok orang lembar beh. Berarti iso ngamal soleh kok malah susah. Rata-rata mungkin kita begitu. Tetapi kalau mereka orang dulu nggak iso ngamal soleh itu susah. Kono iso sotako aku nggak iso ya Allah. Kono iso haji aku kok nggak iso ya Allah. Kono iso bantu kono kini aku kok ora iso ya Allah. Sing kono iso nyumbang donasi Palestina 10 juta, aku kok mek 5.000, ya Allah. Berarti aku kehilangan kesempatan. Itu susah. Susah. Alhamdulillah mek kehilangan 5.000. Engko sing turane kena ndengin bakso, ngoten nggih. Kuwale lek ngoten niku. Kuwale. Disitulah kita belajar agama. Kikir merasa senang, sotokoh malah susah. Ini namanya terbalik. Kudune iso sotokoh seneng, hilang kekikiran, seneng. Mestinya itu begitu. Bukan sotokoh malah susah. Gitulah mereka tuh karena saking kuatnya semangat, kuatnya harapan pahala, ketika nggak bisa beramal soleh, mereka tuh susah. Nah situ bisa berbaju rapi, aku nggak iso ya, susah. Situ iso ngaji, kok nggak iso ya, susah. Di situ iso jamaah, ajak aku kok nggak iso ya, susah. Itu yang mereka susah, tidak bisa melakukan amal soleh. Fakana al-fuqara, ada orang fakir, yahzanun susah, ala fawati sotakoh, karena nggak berkesempatan sotakoh. Bil amwal, dengan menggunakan harta. Allati yang yakdiru alaiha, mampu sotakoh dengan harta, al-aghina, itu orang kaya. Jadi orang-orang miskin itu roh wong sugih sing iso sedekah del iso ngene-ngene. Ya Allah, kono kok iso ya, aku kok ora ya. Susah. Wa yahzanu, mereka juga susah. Ala takhallufi anil khuruj. Ketika mereka itu tertinggal keluar fil jihad, iso jihad. Kono iso jihad aku kok ora, susah. Sana bisa berjuang, saya kok enggak bisa, itu susah. Tapi kalau kita kira gimana? Alhamdulillah, bojoku rasa itu budal jihad, enggak situ setor nyowo, aman, selamat. Bah, pomo bojoku situ budal, wah, aku didaftar rondo lek ngono. Anakku didaftar yatim lek ngono. Mungkin ada kita mungkin begitu perasaan. Nah, orang dulu itu enggak. Iso budal jihad, kini kok gak iso, susah. Makanya ada seorang ibu, punya 2 putra laki-laki, dididik luar biasa. Akhirnya ada kesempatan jihad, didaftarkan. Ada kesempatan jihad, ayo budal, sambut surga. Surga ada di balik medan jihad. Siap bu, berangkat. Begitu selesai perang, ada orang datang dengan pelan-pelan. Bu, sabar ya. Nyapo, enek opo. Nggih, pokoknya jenengan janji sabar mungkin kalau ceritaan.
Aku sabar, enek opo? Putra jenengan ke kali meninggal. Bukannya susah, malah sujud syukur. Kalau kita kira gimana? Langsung oek, kira-kira gitu. Langsung koyak bayi, langsung oek. Mana bayi gede. Ternyata malah sujud syukur itu. Alhamdulillah, ya Allah telah menganugerahkan semoga syahid buat dua putraku. Nanti membawa martabat orang tua. Sehingga ketika ibu-ibu kanan kiri datang itu sifatnya nopo nggih? Takziah, takziah niku nopo? Takziah nopo nglayat? Nglayat niku mengurusi hak mayit. Tapi nek takziah niku ngurusi hak keluarga mayit. Nglayat niku memandikan, mengafani, menyolati, mengubur niku nglayat. Nek takziah niku menghibur keluarga yang ditinggal mati. Bu, sabar nggih. Niku namanya takziah, memberikan hiburan. Lah orang pada memberikan hiburan, ditanya, panjenengan tindak mriku napa niate? Nggih nderek-nderek bela sungkawa lho. Sing susah sopo? Anakku loro mati, aku ki enggak susah, aku malah sujud syukur. Lekku mendidik selama ini sukses, semoga diberikan kesahidan. Anak loroku meninggal di medan perang, semoga syahid. Bila kalian kesini ikut bahagia, ayo sini bahagia bersama saya. Tapi lek bela sungkawa, aku ora susah. Sakit kita sami ngoten niku? Ayo, terus mau dijawabane. Sakit kita sami ngoten niku? Apa jawabnya? Bisa? Semoga. Bisa? Semoga. Kesana kita berangkat, kesana kita belajar. Jadi orang dulu gitu begitu. Karena kuatnya cinta pada hari akhir. Sehingga temannya punya kesempatan terjun ke medan jihad, dia kok nggak bisa. Susah. Kenapa? Kok nggak berangkat? Li adamil kudroh, karena nggak ada kemampuan alati kepada alat-alat perang. Yang kama kolata sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Taubah yang ke-92. Wala alal ladina idza ma atau kali tahmilahum. Qulta la ajidu ma akhmilukum alaih. Tawalla wa ayunhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Tidak dosa juga ala ladina pada orang-orang yang idza ma atauka ketika mereka datang kepadamu. Litahmilahmu untuk kamu angkut mereka dengan kendaraan menuju ke medan perang. Jadi ada orang-orang daftar perang. Siap kendaraannya, kamu berangkat, kamu berangkat, kamu berangkat, kamu berangkat. Ada giliran berikutnya. Tolong saya nggak punya kendaraan, saya juga diberangkatkan. Dijawab, maaf, kendaraan untuk ngangkut sekarang sudah habis. Kalian yang belum terangkut, belum bisa diberangkatkan sekarang. Nah, orang-orang seperti itu, tidak perang itu tidak dosa, karena tidak terangkut, karena terbatasnya kendaraan. Dan orang itu ketika pulang, syukur nopo nangis. Kamu belum bisa berangkat sekarang. Syukur atau nangis? Nangis. Nopo kok nangis? Ya Allah, saya kok kehilangan kesempatan. Kira-kira sampai di rumah, istrinya tahu, istrinya syukur apa malu nangis? Alhamdulillah, suamiku pulang, nggak sida mati mas. Kaget loh mas, kenapa kok pulang lagi? Ada apa? Nggak terangkut, kendaraan nggak muat, melu nangis. Ya Allah, suamiku kehilangan kesempatan untuk terjun ke medan jihad. Loh gitulah. Seperti itu. Kulta kamu jawab, la ajitu saya nggak menjumpai ma kendaraan ahmilukum yang saya angkut kalian
alih di atas kendaraan itu. Nah, mereka ketika diberitahu, kalian belum bisa diberangkatkan, kendaraannya gak muat. Akhirnya mereka disilahkan pulang. Tawallau mereka pulang, wa ayunhum sementara mata mereka tafidu berlinang-linang minat dam'i dari air mata. Susah kenapa tidak ikut berangkat perang? Karena hazanan susah, Allah yajitu mereka tidak mendapatkan mayun fikun modal infak untuk berangkat ke medan perang. Itulah kehebatan generasi para sahabat yang luar biasa. Sekarang kita masuk kepada fawaid. Ada 6 nomor. Nomor 1, sadar dunia itu fana. Kita membaca tulisan dunia itu fana, gampil nggih? Mudah enggak? Kita membaca tulisan dunia itu fana. Mudah enggak kita membaca? Tapi sudahkah selama ini kita merasa dunia segera habis, saya segera pulang. Dunia segera habis, saya segera pulang. Terus sanggup apa? Cukup atau belum? Sudah? Mikir seperti itu? Alhamdulillah. Semoga semuanya begitu. Sehingga tidak berlama-lama, tidak berbetah-betah di dunia. Kenapa? Karena kecilnya nilai dunia dan besarnya nilai akhirat. Yang sering itu adalah pengen hidup selamanya. Nggak gelem mati. Ini yang jadi penyakit. Itu namanya terkena penyakit wahen. Apa penyakit wahen? Cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Dunia kita cintai, mesti kita dapatkan. Dunia kita cintai, mesti kita dapatkan. Saya pengen ini, itu. Mesti kita punya? Belum tentu. Takut mati, nggak mati-mati, nggak iso mati, justru malah lebih cepat kepada kematian. Makanya kita harus berusaha. Sadar dunia itu adalah fana. Bila kita sadar, kita nanti segera beramal. Makanya kita itu menyiapkan program untuk kita selesaikan jangka pendek. Jangka panjang itu diselesaikan, diansur dengan jangka pendek. Nanti akan ringan. Terus pundi? Cara mencapai cita-cita. Jangka panjangnya diselesaikan dengan beres jangka pendek. Gimana caranya? Hidup terpanjang dunia itu hanya sehari. Andaikan nanti malam saya bablas mati, saya harus siap. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan menuntaskan jangka pendek. Apa tadi? Paling panjangnya umur itu hanya sehari. Nanti malam saya tidur, mungkin bablas mati. Maka apabila saya bablas mati, saya harus sudah siap. Andaikan besok saya dibangunkan, saya nambah bekal. Andaikan hari ini nilaiku 5, besok harus meningkat menjadi 6. Andaikan besoknya masih hidup, menjadi 7. Andaikan besoknya masih hidup, menjadi 8. Ketika mati, puncak amal. Disitulah kita harus berpikir. Nomor 2, harus dipupuk cinta akhirat. Harus dipupuk cinta akhirat. Bukan sebatas mupuk tanaman di sawah saja. Cinta akhirat juga harus dipupuk. Bukan semata memupuk kemesraan suami istri. Ya lecek duwe lah orang. Rapine. Kerso. Oh, nundaan iku malah. Makanya yang mesti bisa kita pupuk apa? Cinta akhirat. Siapapun bisa memupuk cinta akhirat. Siapapun bisa tanpa kecuali. Gimana caranya memupuk cinta akhirat?
rumah kita di alam kubur lebih baik daripada di dunia. Keluarga kita di alam kubur lebih baik daripada keluarga kita di dunia. Itu yang harus kita pikir. Terus kita pikir, piye carane rumahku di alam kubur lebih baik daripada rumahku di dunia. Gimana caranya keluargaku di alam kubur lebih baik daripada keluargaku di dunia. Karena ketika kita itu mendoakan jenazah begitu. Wa abdil daron khoron min dari wa alan khoron min ahli. Beri rumahnya di alam kubur lebih baik daripada rumahnya di dunia. Demikian juga keluarganya. Dan itu kita akan segera mati. Itu yang kedua, harus dipupuk cinta akhirat. Yang ketiga, semangat mencari bekal kehidupan akhirat. Yang nomor tiga, semangat berbekal, maknanya semangat mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Karena dunia semakin kita tinggalkan, akhirat semakin kita gapai. 1 menit kita tinggalkan dunia, 1 menit kita lebih dekat ke akhirat. 1 jam kita tinggalkan dunia, 1 jam kita lebih dekat ke akhirat. 10 tahun kita tinggalkan dunia, 10 tahun kita dekat akhirat. 60 tahun kita tinggalkan dunia, 60 tahun semakin dekat ke akhirat. Jatah 70, tinggal 10 tahun. Sudah 69, tinggal 1 tahun. Rata-rata umat ini berapa umurnya? 60, 70. Dan rata-rata dari kita kan sudah 20 ke atas, 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas. Ada juga yang 60 ke atas. Nopo yang ditunggu. Tambah nom, tambah ayu, nggih. Oh, jenengan dawuh piyambak tambah napa wau? Semakin dekat kepada kematian. Makanya semakin ditingkatkan semangat mencari bekal akhirat. Nomor 4, dipadukan berlomba di dalam kebaikan. Dipadukan berlomba di dalam kebaikan. Atau ini bukan dipadukan ya, dianjurkan berlomba di dalam kebaikan. Bukan dipadukan, tapi dianjurkan lomba di dalam kebaikan. Kenapa? Karena pesan Allah, fastabiqu al khairat, lombalah di dalam kebaikan. Nomor 5, arti sedekah. Membenarkan janji Allah bahwa kebaikan itu, benda maupun bukan benda, itu digandakan. Berapa kali penggandaannya? 10 kali sampai 700 kali, sampai kelibatan tidak bisa dihitung, dengan syarat ikhlas dan mengikuti dalil. Ini mana sedekah? Yaitu membenarkan janji Allah. Allah berjanji apa? Kebaikan itu dilipat gandakan. Kebaikan itu bisa benda, bisa bukan benda. Kelipat gandaannya 10 kali sampai 700 kali, sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Dengan syarat hati ikhlas, amalnya mengikuti sunnah, mengikuti dalil. Kalau kita punya semuanya, kita sedekah semuanya. Kalau kita punya semuanya, sedekah semuanya. Ilmu punya, kita sampaikan itu sedekah. Nasihat punya, itu sedekah. Harta punya, kita sedekah. Segala sesuatu kita punya, kita kerahkan. Tapi apabila kita tuh mau merahkan semuanya, nggak bisa. Punyanya lisan. Maka lisan kita sebagai modal sedekah. Apa? Perbanyak bertasbih. Sing kono repot ngitung duit, aku pengen ngitung yoran duit, aku tak ngitung sedekah. Bentuknya tasbih diperbanyak. Berapa?
100 iso tambah neh 100, 100 iso tambah neh 100. Pokoknya diperbanyak. Makanya jangan sampai kita tuh sibuk nyanyi. Biasa nyanyi-nyanyi buatan. Alhamdulillah. Nanti akan dihisap nanti. Untuk apa kita punya lesan nyanyi? Terus apa manfaatnya nyanyi? Jelek nyanyi gitu untuk membahagiakan suami istri di kamar pribadi sambil bernyanyi ya enggak apa-apa. Oh, tapi suami ini bekerja atau sudah tidak ada panggah nyanyi, masak aro nyanyi, nyapu aro nyanyi, adus aro nyanyi. Salate ya karo rada egolan. Iya kan. Makanya sibukkan untuk bertasbih. Itu termasuk sedekah. Itu bisa memenuhi ruangan itu. Terakhir yang keenam, semua orang berkesempatan lomba. Walaupun dengan modal lisan dan setengah dari butir kurma. Orang itu tidak punya apa-apa, dan miskinnya pol, maka dia tetap punya kesempatan sedekah. Napa modalnya? 1 lisan. Atau bila punya benda, nggak mengapa. Ibaratnya hanya kurma dibelah jadi 2. Kalau orang Arab itu mudah, kurma. Kenapa? Geni, gitu kan? Kalau kita apa kira-kira? Ya, beras rakitan sak sendok. Orang tuh apa-apa ini sak sendok, bagi sak sendok betul nopo-nopo. Dan tuh ini sak ya 5 kilo disotakoh nih. Dan tuh ini mek 2 sendok ya sing sak sendok disotakoh nih. Bila ndak punya juga, mungkin tetangganya ada yang punya pohon jambu, pohon mangga, gogrok. Kita minta, bolehkah tak lurani yang gogrok-gogrok untuk apa? Di rumah ada kelinci, dia pakan kelinci. Ternyata sing elek-elek nggih pakan kelinci yang masih tersisa baik diiris-iris nanti dibikin manisan. Dibungkusnya baik disodakohkan. Ini kira-kira yang diberi sodakoh ngerti enggak? Yang ada itu adalah enak banget manisanmu. Enggak ngerti ya barang buron. Artinya apa? Itu kita punya kesempatan sodakoh. Nah begitulah. Jadi tidak ada perampasan kesempatan, tidak ada. Semuanya punya peluang untuk apa? Bersodakoh, memperbanyak zikir, sodakoh walaupun hanya kurma 1 dibelah menjadi 2. Jadi enggak boleh punya alasan saya ndak duwe apa-apa, ndak boleh. Semuanya punya kesempatan. Lisan dikemanakan. Kok kita ndak punya kesempatan. Justru dengan lisan malah menjadi gudangnya sedekah yang luar biasa. Demikian materi yang kita kaji di kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita menjadi ahli sedekah termasuk dengan modal lisan kita semuanya. Jangan sampai ada kata-kata yang sia-sia, podo-podo ngomong, gunakan untuk bertasbih, berzikir, nanti akan timbangannya berbobot di sisi Allah Ta'ala. Demikian yang kita sampaikan. Ada pertanyaan, disilahkan. Iya. Sekitar. Ya. Kalau masalah jam itu berubah-ubah. Untuk sekarang kira-kira duha itu jam 11 sudah habis. Karena batas habisnya gini. Benda ditegakkan, bayang-bayang di arah barat itu panjangnya bayang-bayang sama dengan tingginya benda. Bendanya ditegakkan 1 meter, bayang-bayangnya di barat juga 1 meter. Itu duha habis. Itu masuk persiapan duhur. Mulainya kapan duha? Matahari sudah terbit sempurna. Hari-hari ini jam berapa? 5:30 sudah terbit sempurna. Hari-hari ini loh. Hari-hari ini. Tapi jam itu berubah-ubah. Tapi hari-hari ini. Duha awal boleh, duha tengah boleh,
duha akhir boleh. Mana yang baik? Yang dikerjakan dan ajak. Mana yang baik? Yang dikerjakan dan ajak. Kapan ajaknya? Boleh awal, boleh agak siang, boleh mendekati zuhur. Yang penting dikerjakan dan ajak. Dan masing-masing kita tuh waktunya berbeda-beda. Mesti samakah? Orang itu sholat duha? Belum tentu, karena repotnya sendiri. Ya boleh awal, boleh tengah, boleh akhir. Yang penting dikerjakan dan ajak. Apalagi? Cukup? Bila cukup, demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.